Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang deret bilangan kompleks untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kompleks. Presentasi kami ini menggunakan PowerPoint dengan bantuan hyperlink. Baik, langsung saja kita ke perkenalan dulu. Yang pertama, nama saya Rahma Hayati. Saya Nur Latifah. Dan saya Badarudin. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baik, selanjutnya kompetensi deret bilangan kompleks. Setelah mempelajari materi berikut, Setelah mempelajari materi, Anda diharapkan dapat memahami barisan bilangan kompleks, yang kedua deret bilangan kompleks, yang ketiga kekonvergenan suatu deret bilangan kompleks, yang keempat deret pangkat, dan yang kelima jari-jari kekonvergenan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini kami akan membahas dua materi. Yang pertama barisan dan deret bilangan kompleks, yang kedua deret pangkat dan jari-jari kekonvergenan. Yang pertama dulu, barisan dan deret bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli berturut-turut ke dalam bilangan kompleks. Notasi barisan bilangan kompleks yaitu Zn sama dengan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Contoh, misalkan I pangkat N itu sama dengan I min 1 min I 1 I min 1 min I1 dan seterusnya. Di mana I pangkat 1 itu sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 itu I pangkat 2 dikali I sama dengan min 1 dikali I sama dengan min I, dan seterusnya. Jadi, I pangkat N itu sama dengan I min 1 min I 1, I min 1 min I1 dan seterusnya. Dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan konvergen. Barisan Zn dikatakan konvergen ke Z apabila limit Zn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan Z. Contoh, barisan 1 di pangkat n itu sama dengan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, dan seterusnya. Itu sama dengan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ini merupakan barisan konstan yang konvergen ke Z sama dengan 1, karena suku-sukunya tidak berganti-ganti atau tetap dengan suku 1. Jadi barisan tersebut ada limit Zn untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan 1. Selanjutnya, teorema 1. Ketunggalan dari limit barisan. Suatu barisan yang konvergen, limitnya tunggal. Teorema 2. Diketahui barisan Zn dan misalkan Zn itu sama dengan Xn tambah Yni. Xn dan Yn real untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, limit Zn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan X plus Y. Jika dan hanya jika limit Xn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan X, dan limit Yn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan Y. Barisan divergen mempunyai dua ciri, yaitu bila n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar, nilai mutlaknya tanpa batas. Yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Contoh, barisan min 1 dipangkatkan n dikurang I itu sama dengan min 1 min I, 1 min I, min 1 min I, 1 min I, dan seterusnya. Di mana min 1 pangkat 1 kurang I itu sama dengan min 1 min I. Min 1 pangkat 2 kurang I itu sama dengan 1 min I.
min 1 pangkat 3 kurang I itu sama dengan min 1 min I, dan seterusnya. Jadi, min 1 pangkat N dikurangkan I itu sama dengan min 1 min I, 1 min I, min 1 min I, 1 min I, dan seterusnya. Untuk setiap N, suku-sukunya berganti-ganti, yaitu min 1 min I dan 1 min I. Jadi, barisan tersebut tidak memiliki limit. Atau limit Zn di mana N mendekati tak hingga itu tidak ada. Atau barisan tersebut tidak konvergen, dengan kata lain barisan tersebut adalah divergen. Selanjutnya, deret bilangan kompleks. Deret bilangan kompleks merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan kompleks. Notasi deret bilangan kompleks itu adalah sigma Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Zn ditambah seterusnya. Deret konvergen. Deret sigma Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan S. Jika tidak demikian, deret dikatakan divergen. Contoh. Dari barisan 5i per 2n, 2 pangkat n sama dengan 5i per 2, 5i per 4, 5i per 8, dan seterusnya. Jadi dibentuk deret 5i per 2 pangkat n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga limit Sn untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan sigma 5i per 2 pangkat n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan 5i dikali 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat n ditambah dan seterusnya. Bagian ruas kanan yang di dalam kurung merupakan deret ukur atau geometri dengan suku pertama A sama dengan 1 per 2 dan perbandingan R sama dengan 1 per 2 dan jumlahnya adalah A per 1 min R sama dengan 1. Maka diperoleh limit Sn untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan 5i. Jadi deret sigma 5i per 2 pangkat n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen ke 5i. Seterusnya, apabila sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga suatu deret dengan jumlah bagian Sn sama dengan real Sn ditambah imajiner Sn I, maka deret konvergen jika dan hanya jika barisan real Sn dan imajiner Sn konvergen. Dan selanjutnya kita akan masuki uji konvergensi pada deret kompleks. Sini ada 5 uji. Yang pertama teorema konvergensi, kedua uji rasio, ketiga uji akar, keempat uji integral, kelima uji deret berganti tanda, dan terakhir uji pembanding. Kita masuk dulu ke teorema konvergensinya. 1. Teorema konvergensi. Jika suatu deret sigma Zn yang mana n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit Zn di mana n mendekati tak hingga sama dengan 0. Teorema di atas juga memiliki implikasi jika limit Zn tidak sama dengan 0 di mana n mendekati tak hingga, maka deret sigma Zn n-nya di n sama dengan 1 sampai tak hingga bersifat divergen. Nah, yang kedua, uji rasio. Andaikan sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret dengan suku-suku tak negatif. Dan andaikan bahwa limit Zn
plus 1 Zn plus 1 per Zn sama dengan ρ. Maka jika ρ kurang dari 1, jika ρ-nya kurang dari 1, maka deret itu konvergen. Jika lebih dari 1, maka deret itu divergen. Dan jika sama dengan 1, deret itu bisa konvergen, bisa juga atau juga divergen. Ini ada contoh. Ini sigma n faktorial pangkat 2 per 2n faktorial, di mana n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, di sini ini adalah Zn. Jadi kita sudah mengetahui bahwa rumus untuk mencari ρ adalah limit Zn plus 1 per Zn, ini Zn tadi, per Zn, ini Zn plus 1, terus dibagi Zn saja. Untuk mempermudahnya kita balik, ingat pada pecahan, pembagian pada pecahan ya. Jadi seperti ini. Lalu limit n plus 1 faktorial dikali n plus 1 faktorial per n faktorial dikali n faktorial dikali n faktorial per 2n plus 2 faktorial, di mana n-nya itu mendekati tak hingga. Nah, kita hitung, maka akan menghasilkan seperti ini. Limit n plus 1 pangkat 2 dikali n faktorial dikali n faktorial per n faktorial dikali n faktorial dikali dengan 2n faktorial per 2n tambah 2 dikali 2n tambah 1 dikali 2n faktorial, yang mana n tadi mendekati tak hingga. Setelah kita kalkulasikan, maka akan menjadi seperti ini. Limit n ditambah 1 pangkat 2 per 2n tambah 2 dikali 2n tambah 1, di mana n itu mendekati tak hingga. Maka kita akan memperoleh hasil 1/4. Nah, karena 1/4 ini adalah kurang dari 1, maka deret tersebut adalah konvergen. Lanjut, kita masuk ke uji ketiga, yakni uji akar. Andaikan sigma Zn, di mana n-nya itu sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret dengan suku-suku tak negatif, dan andaikan bahwa limit akar Zn, yang mana derajatnya itu adalah n, sama dengan ρ. Tadi n-nya tadi mendekati tak hingga. Maka jika ρ kurang dari 1, deret itu adalah konvergen. Jika lebih dari 1, maka divergen. Jika sama dengan 1, mungkin konvergen atau juga divergen. Contohnya di sini. Sigma n plus 1 per 2 pangkat n dikali n, yang mana n tadi sama dengan 0 sampai tak hingga. Coba lakukan uji rasio untuk mencari tahu apakah deret di atas konvergen atau tidak. Ya, pertama-tama kita pakai uji rasio dulu. Nah, konvergen atau tidak. Tapi di sini kita akan memaparkan dengan menggunakan uji akar. Kesimpulan dari kedua uji ini akan sama, yakni ρ sama dengan limit n akar n plus 1 per 2n 2 pangkat n dikali n, yang mana derajat dari akar itu adalah n, sama dengan limit. Ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Limit n plus 1 per n dipangkatkan 1 per n, yang mana n tadi mendekati tak hingga. Perhatikan bentuk n plus 1 per n. Dan ini, jika n mendekati tak hingga, maka akan menghasilkan 1.
Perhatikan juga bentuk 1 per n. Ini jika n-nya mendekati tak hingga, maka 1 per n sama dengan 0. Sehingga limit di atas memiliki bentuk limit 1 per 2 dikali n plus 1 per n dipangkatkan 1 per n, yang mana n-nya mendekati tak hingga akan menghasilkan 1 per 2 dikali 1 dipangkat 0 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 karena kurang dari 1, maka menurut teorema sebelumnya deret kompleks di atas adalah konvergen. Next, yang keempat, uji integral. Andaikan sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret dengan suku tak negatif, dan andaikan bahwa fungsi y sama dengan fx, di mana dari pergantian n pada suku umum deret dengan ubah kontinu x, maka deret sigma Zn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga akan konvergen jika dan hanya jika integral dari fx dengan batas 1 sampai tak hingga juga konvergen. Catatan, dari kalkulus integral fx dx dengan batas a sampai tak hingga sama dengan limit integral fx dx dengan batas a sampai b, di mana b-nya mendekati tak hingga. Apabila pada ruas kanan ada bernilai terhingga, maka integral tak wajar tersebut konvergen dan memiliki nilai sama dengan limit tadi. Jika tidak, integral tersebut divergen. Contoh, sigma 1 per n pangkat 2, di mana n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Coba lakukan pengujian dengan uji rasio, maka akan diperoleh hasil perhitungan ruhnya sama dengan 1. Dengan demikian, kita tidak dapat menentukan apakah deret konvergen atau tidak jika menggunakan uji rasio. Nah, inilah saatnya menggunakan uji integral. Lihat penjelasan teori pada subbab sebelumnya mengenai uji integral. Kita ubah notasi n menjadi peubah kontinu x, sehingga diperoleh fx sama dengan 1 per x pangkat 2. Kita lakukan pengintegralan terhadap fungsi kontinu ini, yaitu integral dari 1 per x pangkat 2 dx dengan batas 1 sampai tak hingga. Itu menghasilkan min 1 per x dengan batas 1 sampai tak hingga. Ini kemudian kita substitusikan sehingga hasilnya menjadi min 1 per tak hingga dikurang 1 per 1, sehingga itu menghasilkan min 0 kurang 1. Nah, ini min ketemu min, hasilnya plus, maka hasil terakhirnya yaitu sama dengan 1. Integral fungsi ini bersifat konvergen atau ada hasilnya dan tidak sama dengan tak hingga. Dengan demikian, sigma 1 per n pangkat 2, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga juga konvergen. Next, itu kita masuk ke uji deret berganti tanda. Ketahui suatu deret sigma min 1 pangkat n dikalikan Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan Zn lebih dari atau sama dengan 0. Andaikan limit Zn untuk n mendekati tak hingga sama dengan 0 dan Zn plus 1 itu kurang dari atau sama dengan Zn untuk setiap n yang lebih besar dari suatu bilangan bulat m tertentu, maka deret yang diketahui tersebut konvergen. Contoh di sini ada sigma i pangkat n per n pangkat 2 tambah i, di mana n-nya beranjak dari 0 sampai tak hingga. Kita lakukan uji rasio. Pertama kita lakukan dengan uji rasio, di mana rho sama dengan limit i pangkat n tambah 1 per i pangkat n dikalikan n pangkat 2 tambah i per n tambah 1 pangkat i.
di mana n-nya menuju tak hingga, sama dengan limit i dikalikan i n pangkat 2 dikali i itu per n tambah 1 pangkat 2 ditambah dengan i, di mana n tadi mendekati tak hingga. Nah, selanjutnya kita lakukan pengoperasian sehingga diperoleh limit i dikalikan n pangkat 2 ditambah 1 per n pangkat 2 ditambah 2n tambah 1 tambah i, dimana n nya tadi mendekati tak hingga. Setelah kita lakukan kalkulasi, ini akan menghasilkan sama dengan i, jadi rho nya sama dengan i, berarti rho tadi sama dengan i. Kalau dimutlakkan, i itu menghasilkan sama dengan 1. Karena rho sama dengan 1, maka kita tidak dapat mengetahui apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Dengan demikian kita harus menggunakan uji lain. Kita coba pembanding. Sekali lagi harus berhati-hati dalam memilih deret pembanding. Lanjutannya, untuk kasus ini kita pilih sigma i pangkat n per n pangkat 2, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga sebagai deret pembanding. Namun bagaimana cara kita menguji deret ini? Coba kita urai deret ini. Nah, kita uraikan sigma i pangkat n per n pangkat 2, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan i per 1 tambah min 1 per 4 tambah min i per 9 tambah 1 per 16 tambah dan seterusnya. Tampak bagian berubah pertanda dari i, min 1, min i, 1, i, min 1 dan seterusnya. Dengan demikian uji deret berganti tanda merupakan uji yang paling tepat untuk deret ini. Lihat kembali teorema pada subbab sebelumnya untuk uji deret berganti tanda. Pada deret sigma i pangkat n per n pangkat 2, di mana n sama dengan 1 menuju tak hingga, yang membuat berganti tanda adalah i pangkat n. Dengan demikian pemeriksaan dilakukan terhadap bagian 1 per n pangkat 2. Ternyata limit dari 1 per n pangkat 2 dengan n menuju tak hingga itu sama dengan 0. Dan 1 per n tambah 1 pangkat 2 itu kurang dari atau sama dengan 1 per n pangkat 2. Sehingga sigma i pangkat n per n pangkat 2 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen. Karena sigma i pangkat n per n pangkat 2 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, sementara sigma i pangkat n per n pangkat 2 tambah i dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga kurang dari atau sama dengan sigma i pangkat n per n pangkat 2 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga. Maka deret sigma i pangkat n per n pangkat 2 tambah i dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu juga konvergen. Selanjutnya next, yang terakhir uji pembanding. Kita ketahui suatu deret sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan suku-suku tak negatif. Jika telah diketahui deret sigma Kn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan ternyata Zn kurang dari atau sama dengan Kn untuk semua n setelah suatu bilangan bulat tertentu, maka sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga juga konvergen. Jika telah diketahui deret sigma Dn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen dan ternyata Zn lebih dari atau sama dengan Dn untuk semua n setelah suatu bilangan bulat tertentu, maka sigma dari Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga juga divergen. Nah, contohnya kita di sini ada sigma dari n pangkat 2n tambah i pangkat 2n per n faktorial, di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga. Bila kita melakukan uji rasio pada deret di atas, maka bukannya penyelesaian masalah yang kita dapatkan, justru masalah baru. Mengapa? Karena bagian pembilangnya ada unsur penjumlahan atau plusnya yang nantinya memperumit perhitungan. Nah,
Untuk deret seperti ini, uji rasio tidak berlaku. Mari kita uji dengan uji pembanding. Nah, kita gunakan uji pembandingnya di sini, yaitu uji pembanding dari sigma n pangkat 2n tambah i pangkat 2n per n faktorial itu, yaitu sigma n pangkat 2n per n faktorial. Nah, ini merupakan pembanding dari ini. Nah, tentu harus berhati-hati dalam menentukan deret pembanding yang akan digunakan dalam uji pembanding, karena jika salah memilih maka kesimpulan yang diperoleh akan menyesatkan. Perhatikan pengerjaan berikut. Kita tentu bisa mengetahui secara intuisi bahwa sigma n pangkat 2n per n faktorial dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga. Lanjutkan, dengan demikian deret sigma n pangkat 2n per n faktorial di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga dipakai sebagai deret pembanding. Kita uji rasio untuk deret ini. Nah, kita gunakan uji rasio tadi, itu rumusnya rho sama dengan limit Zn plus 1 per Zn. Jadi di sini Zn plus 1-nya. Jadi rho sama dengan limit n tambah 1 pangkat 2 n tambah 2 per n pangkat 2 a n dikalikan dengan n faktorial per n tambah 1 faktorial, dimana n yang tadi mendekati tak hingga. Ini akan menghasilkan limit n tambah 1 pangkat 2n dikalikan n tambah 1 pangkat 2 per n pangkat 2n dikalikan dengan n faktorial per n tambah 1 dikalikan n faktorial dengan n menuju tak hingga. Nah, ini sama dengan limit n tambah 1 per n dipangkatkan dengan 2n dikalikan dengan n tambah 1 dengan n nya tadi mendekati tak hingga. Perhatikan bentuk n tambah 1 per n. Jika n menuju tak hingga, maka n tambah 1 per n ini akan menuju 1, sehingga sigma n pangkat 2n per n faktorial dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga limit n 1 tambah n tambah 1 per n pangkat 2n dikalikan n tambah 1 dengan n nya menuju tak hingga, ini menghasilkan 1 dikalikan tak hingga, maka hasilnya itu tak hingga. Maka rho-nya tak hingga ini merupakan lebih dari 1, jadi rho-nya adalah lebih dari 1, berarti deret ini divergen. Karena deret ini divergen, sementara sigma dari n pangkat 2n tambah i pangkat 2n per n faktorial itu lebih dari sama dengan n pangkat 2n per n faktorial, maka sigma n pangkat 2n tambah i pangkat 2n per n faktorial dimana n sama 1 sampai tak hingga juga divergen. Selanjutnya, sebagai pembahasan terakhir dari deret bilangan kompleks adalah deret konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Definisi deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma mutlak Zn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Jika deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, tapi deret sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka deret dari sigma Zn dimana n nya sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen bersyarat. Jadi apabila Zn nya konvergen dan mutlak Zn nya divergen, maka deret tersebut dikatakan konvergen bersyarat. Nah, teoremanya, jika suatu deret konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen. Atau jika sigma mutlak Zn konvergen, maka
sigma Zn dengan n sama dengan 1 sampai T hingga itu konvergen. Contoh, periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen. Yang pertama, contoh yang A. Di sini contoh yang A yaitu sigma I per 2 pangkat n min 1, dimana n sama dengan 1 sampai T hingga. Nah, ini kita peroleh Zn nya sama dengan I per 2 dipangkatkan dengan n min 1, maka mutlak Zn nya kita peroleh jadi 1 per 2 dipangkatkan dengan n min 1. Deret sigma mutlak Zn dengan n sama dengan 1 sampai T hingga sama dengan sigma 1 per 2 dipangkatkan n min 1 dengan n sama dengan 1 sampai T hingga itu sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 dan seterusnya, merupakan deret ukur yang konvergen ke 1 per 2 per 1 per 2. Ini hasilnya sama dengan 1. Jadi deret sigma I per 2 dipangkatkan n min 1 dengan n sama dengan 1 sampai T hingga konvergen mutlak, dan menurut teorema deret tersebut adalah konvergen. Sekarang contoh yang B. Contoh yang B, dimana sigma dari I pangkat 2 n per n sama dimana n ini sama 1 sampai T hingga. Nah, kita dari ini sama dengan sigma min 1 pangkat n per n. Nah, ini menghasilkan deret min 1 tambah 1 per 2 min 1 per 3 tambah 1 per 4 dan seterusnya. Menurut teorema deret bilangan real yang berayun atau alternating dengan an sama dengan 1 per n monoton turun, maka deret tersebut konvergen. Jika ditinjau lebih lanjut, deret sigma mutlak I pangkat 2 n per n dengan n sama dengan 1 sampai T hingga itu sama dengan sigma min 1 pangkat n per n itu dimutlakan dengan n nya sama dengan 1 sampai T hingga akan menghasilkan sigma 1 per n dengan n sama dengan 1 sampai T hingga itu 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 dan seterusnya, merupakan deret bilangan real atau disebut deret harmonis yang divergen. Jadi menurut definisi deret, sigma I pangkat 2 n per n dimana n sama dengan 1 sampai T hingga disebut konvergen bersyarat. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang kedua, yaitu deret pangkat dan jari-jari konvergenan. Yang pertama, deret pangkat. Deret pangkat adalah deret kompleks yang memiliki bentuk pangkat dari Z min Z0. Bentuk umum deret pangkat adalah sebagai berikut. Sigma AN sama dengan Z kurang Zn pangkat n, dari mana n sama dengan 1 sampai T hingga, dengan Z adalah perubahan kompleks atau kompleks variabel dan koefisien AN. Deret ini memiliki titik pusat Z0 dan jari-jari kokonvergensi dengan simbol ρ. Kedua hal ini adalah parameter dalam deret pangkat. Contoh, sigma Z min 1 pangkat n untuk n sama dengan 1 sampai T hingga itu sama dengan Z min 1 pangkat 1 itu sama dengan Z min 1, Z min 1 pangkat 2 itu Z min 1 pangkat 2, Z min 1 pangkat 3 itu sama dengan Z min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi Z min 1 pangkat n itu dimana n sama dengan 1 sampai T hingga sama dengan Z min 1 dan Z ditambah Z min 1 pangkat 2 ditambah Z min 1 pangkat 3 dan seterusnya.
Jari-jari kekonvergenan. Ada dua cara mencari rho. Yang pertama, formula Cauchy-Hadamard, yaitu limit mutlak AN per mutlak AN plus 1 untuk N mendekati θ hingga sama dengan ρ. Yang kedua, limit 1 per mutlak AN pangkat 1 per N untuk N mendekati θ hingga itu sama dengan ρ. Contohnya, yang pertama, tentukan jari-jari kekonvergenan daerah di mana deret-deret konvergen dan daerah deret divergen jika diketahui deret sebagai berikut. Contoh yang pertama itu sigma Z pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai θ hingga dan Cn-nya sama dengan 1. Untuk semua N itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Jari-jari kekonvergenan R sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn dengan derajat N untuk N mendekati θ hingga sama dengan 1. Jadi deret konvergen untuk mutlak Z kurang dari 1 dan divergen untuk Z sama mutlak Z sama dengan 1. Pada titik Z, di mana mutlak Z sama dengan 1 dapat ditulis Z sama dengan eksponen I θ. Deret menjadi sigma eksponen I pangkat I θ untuk N sama dengan 0 sampai θ hingga dan limit I pangkat I θ untuk N menuju θ hingga tidak sama dengan 0. Berarti deret tersebut divergen. Kesimpulan terakhir adalah deret sigma Z pangkat N dikali eksponen untuk N sama dengan 0 mendekati θ hingga konvergen untuk mutlak Z kurang dari 1 dan divergen untuk mutlak Z lebih dari sama dengan 1. Soal yang kedua, sigma Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 menuju θ hingga dan Cn-nya adalah 1 per N pangkat 3. Jari-jari kekonvergenan R sama dengan limit mutlak Cn per limit Cn plus 1 untuk N menuju θ hingga sama dengan limit 1 per N pangkat 3 per 1 per N plus 1 pangkat 3 untuk N menuju θ hingga itu sama dengan 1. Jadi deret konvergen untuk mutlak Z kurang dari 1 dan divergen untuk mutlak Z lebih dari 1. Pada titik di mana mutlak Z sama dengan 1, tinjau deret sigma Z, mutlak Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 mendekati θ hingga. Untuk N sama dengan 1 sampai θ hingga itu sama dengan sigma mutlak Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 sampai θ hingga. Sama dengan itu sigma 1 per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 sampai θ hingga itu merupakan deret bilangan real atau deret hyperharmonis yang konvergen. Maka deret sigma Z pangkat N untuk N sama dengan 3, untuk N pangkat 3 itu sama dengan N sama dengan 1 sampai θ hingga. Itu konvergen mutlak. Yang juga konvergen untuk mutlak Z sama dengan 1. Kesimpulan deret konvergen untuk mutlak Z kurang dari sama dengan 1 dan divergen untuk Z mutlak Z lebih dari 1. Di sini ada 3 sifat dari deret pangkat tersebut berdasarkan nilai ρ. Sekarang nilai ρ, dimana yang pertama jika ρ sama dengan 0 maka deret di atas konvergen hanya pada titik Z0 dan divergen pada titik lain. Yang kedua, jika ρ kurang dari θ hingga lebih dari 0 maka deret di atas pasti konvergen mutlak pada semua nilai Z dengan mutlak Z min Z0 itu sama dengan ρ. Itu bisa konvergen, bisa juga divergen, mesti diuji lagi. Yang ketiga, jika ρ sama dengan θ hingga maka deret di atas konvergen mutlak untuk semua nilai Z, artinya deret tersebut tidak pernah divergen. Contoh diketahui deret berikut. Tentukanlah pusat dan jari-jari konvergensi dan periksa juga apakah deret berikut konvergen atau divergen pada jari-jari konvergensinya. Yang pertama, contoh A. Contoh A, sigma dari 1 per
1 tambah I dipangkatkan N dikalikan dengan Z tambah 2 min I dipangkatkan dengan N, itu N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dari bentuk deret di atas kita bisa melihat bahwa Z0 sama dengan min 2 plus I. Dengan demikian AN sama dengan 1 per 1 tambah I dipangkatkan dengan N, maka jari-jari konvergensinya adalah limit dari 1 per 1 tambah I pangkat N per 1 per 1 tambah I pangkat N tambah 1, dimana N menuju tak hingga. Nah, ini sama dengan limit dari 1 tambah I pangkatkan N tambah 1 per 1 tambah I pangkatkan N, dimana N sama dengan dimana N menuju tak hingga. Ini setelah kita sederhanakan menghasilkan limit 1 tambah I, dimana N yang mendekati tak hingga, maka ini merupakan hasilnya yang dihasilkan adalah 1 tambah I. Jadi jari-jari konvergensinya itu ρ sama dengan mutlak dari 1 tambah I. Harga mutlaknya bisa kita rubah menjadi akar 1 pangkat tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan akar 2. Kesimpulan sementara yang didapat diambil adalah deret sigma 1 per 1 tambah I pangkat N dikalikan Z tambah 2 min I pangkat N, itu dimana N sama dengan 0 pasti konvergen pada semua Z dengan mutlak Z tambah 2 min I kurang dari akar 2, atau dapat dinyatakan bahwa deret di atas pasti konvergen pada cakram terbuka dengan pusat Z0 dengan min 2 tambah I dan jari-jari sama dengan 2. Dan deret tersebut juga pasti divergen pada semua Z di mutlak Z tambah 2 min I, mana kurang dari akar 2. Yang contoh B yaitu sigma dari Z min 2I pangkat N per N pangkat N. Kita dapat ketahui bahwa pusat konvergen dimana Z0 sama dengan 2I, tampak bahwa AN-nya itu sama dengan 1 per N pangkat N. Dari bentuk AN di atas kita harus pekat bahwa formula Cauchy-Hadamard tampaknya tidak dapat digunakan untuk mencari jari-jari konvergensi. Maka kita pakai satu cara lagi, itu dengan ρ sama dengan limit 1 per mutlak 1 per AN dipangkatkan dengan 1 per N, itu hasilnya limit 1 per 1, mutlak 1 per N, dimana N yang mendekati 0, ini menghasilkan sama dengan limit N, dimana N menuju 0. Ini hasil dari limit N ini itu tak hingga. Dengan demikian jari konvergensinya itu tak hingga, artinya deret di atas konvergen di mana-mana berupa nilai Z. Sampai di sini dulu penjelasan materinya. Ini referensi yang kami ambil. Ya, demikianlah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata-kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.